Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang. Perkenalkan, nama saya Dani Akbar dengan NIM 141220527. Kali ini saya akan menjelaskan tentang brand design inbound dari PT Garuda Indonesia perusahaan Tbk. Pertama-tama tentang latar belakang untuk menjaga keberlangsungan integritas perusahaan PT Garuda Indonesia perlu memastikan seluruh karyawan memahami prinsip integritas etika bisnis untuk melakukan perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, penguatan soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan produktif. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis melalui metode interaktif sehingga mampu menjadi kita yang berjalan kerja yang profesional dan berintegritas. Lalu masuk selanjutnya ke training objektif. Di sini training objektifnya dapat yang paling memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan praktik anti korupsi. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman dan penerapan integritas serta etika bisnis. Ketiga itu ada mengembangkan soft skill seperti komunikasi, organisasi untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih aktif. Lalu yang terakhir untuk menumbuhkan kesadaran tentang kepatuhan terhadap regulasi serta akuntabilitas di lingkungan. Lalu ini adalah gambaran kurikulum and training structure-nya. Di sini saya menaruh merancang ada 4 modul, termasuk di dalam perancangan trainingnya berdurasi 4 hari. Jadi yang pertama itu adalah modul integritas dan etika bisnis. Jadi modul ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mengenai pentingnya integritas dan etika dalam bekerja. Jadi nanti bentuknya ada study case, terus ada nanti juga diskusi kelompok, lalu masuk ke modul 2 yaitu tata kelola perusahaan. Di sini peserta akan memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan bagaimana menerapkannya dalam operasional perusahaan. Jadi nanti kayak ada di materi ini, di modul ini tuh ada pembahasan pencegahan korupsi, pentingnya transparansi, serta kepemimpinan dalam memastikan tata kelola yang baik. Lalu lanjut modul ketiga, kepatuhan regulasi dan akuntabilitas. Dalam modul ini, peserta akan mempelajari regulasi utama yang berlaku dalam industri penerbangan serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Nah, jadi di sini di modul 3 ini, jadi nanti mereka akan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kepatuhan, ada penegakan dan regulasi ini. Terus nanti juga ada bentuk latihan praktik dan juga uh, agar mereka bisa meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pelaporan sekarang. Kalau modul 4 yang terakhir itu ada soft skill yang merupakan komunikasi dan kolaborasi. Jadi di modul ini berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang efektif di lingkungan kerja. Jadi peserta akan mempelajari teknik komunikasi transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam tim serta strategi untuk membangun sinergi antar departemen. Mungkin masuk saja ke training materialnya. Nah, di sini kemarin day one dari waktunya sendiri saya menargetkan dari jam 8 sampai 12.30 sampai petang. Untuk kegiatan sendiri itu dimulai dari registrasi dan pembukaan, nanti dilanjutkan dengan presentasi etika bisnis, ada studi kasus korupsi, lalu dilanjutkan dengan coffee break yang cuma durasi 15 menit, terus lanjut lagi dengan simulasi dan diskusinya, lalu ada makan siang, lalu kegiatan terakhir untuk materi itu ada workshop budaya kerja berintegritas. Untuk bentuknya itu ada tanya jawab. Jadi untuk di metode-metodenya sendiri, di Dewan hari pertama ini, saya menaruh metode presentasi, studi kasus, simulasi, workshop, dan juga diskusi. Mungkin lanjut ke hari kedua. Di sini hari kedua, saya menaruh untuk jamnya mirip seperti hari pertama, cuman bedanya lebih lama 30 menit, dimulai dari jam 8 sampai jam 16 atau jam 4. Jadi kegiatannya di awal dengan pembukaan. Kalau kemarin kita ada registrasi, di hari kedua ada pembukaan dan review sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan GCG, ada prinsip corporate governance, lalu ada jeda coffee break, lalu dilanjutkan lagi oleh workshop strategi pencegahan korupsi di siang dengan makan siang, lalu lanjut lagi diskusi dan peran kepemimpinan dalam tata kelola, lalu kegiatan selanjutnya itu ada simulasi audit internal, dan terakhir juga ada evaluasi dan kesimpulan hari kedua. Kalau di hari kedua ini metode yang saya
diimplementasikan kepada para peserta itu ada emerging presentasi, workshop diskusi, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, dan terakhir itu evaluasi. Mungkin lanjut ke hari ketiga. Di hari ketiga untuk waktunya sendiri sama seperti hari kedua, yang membedakan ya tentu saja semodulnya karena mengikuti modul ketiga, itu dengan pembukaan seminar tentang regulasi dari industri penerbangan, lalu coffee break lagi, workshopnya tentang pelaporan pelanggaran dan pencegahan fraud, lalu ada angkat siang, lalu lanjut lagi latihan praktik dengan materi identifikasi risiko kepatuhan, lalu ada uji implementasi kepatuhan, dan terakhir evaluasi dan kesimpulan hari ketiga. Untuk metodenya berupa seminar, presentasi, terus ada workshop diskusi kelompok, ada praktik lapangan, simulasi evaluasi, evaluasi. Jadi mungkin yang kayak ketiga ini yang nggak dilihat sebelumnya, yaitu praktik lapangan. Kenapa sih aku taruh praktik lapangan di hari ketiga? Soalnya jadi nanti di praktik lapangan itu si para peserta ini bisa diuji tentang pemahamannya dalam mengenali mengatasi risiko kepatuhan. Lanjut di hari terakhir yaitu hari keempat, untuk waktunya sendiri sama seperti hari kedua dan ketiga, diawali dengan pembukaan dan review hari sebelumnya, lalu nanti ada pelatihan interaktif, gimana sih teknik komunikasi yang efektif itu, lalu coffee break seperti biasa, dilanjut lagi dengan workshop strategi kolaborasi tim, lalu diselingi dengan makan siang, lanjut lagi studi kasus dan role play keterampilan interpersonal, lalu ada evaluasi dan empat balik, dan terakhirnya ada penutupan dan sertifikasi. Jadi untuk metode di hari keempat ini yang saya buat berbeda itu ada di role play, di studi kasus dan role play. Jadi untuk deskripsi, si peserta ini akan bersimulasi interaktif untuk mengasah keterampilan komunikasi dalam lingkungan kerja. Jadi next. Nah, ini untuk teaching methodnya apa ya? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, di hari-hari 1 sampai 4 ada case study based learning, ada simulation play, ada evaluation and follow up action, ada internal workshop, ada field training and practical application, dan akhir itu ada discussion and feedback session. Untuk rencana anggaran biayanya sendiri, saya bagi menjadi 5 bagian. Di sini ada yang 1 sampai 3. Pertama itu persiapan administrasi, konsumsi akomodasi, transportasi dan sewa tempat. Lalu lanjut ke 4 dan 5. Keempat ada peralatan dan dokumentasi. Yang kelima itu lain-lain hal. Nah, untuk masuk ke evaluation tools-nya, di sini ada 4. Yang pertama itu ujian pengetahuan mengenai tata kelola dan regulasi. Yang kedua itu simulasi perilaku etis dengan studi kasus. Yang ketiga itu observasi dan umpan balik dari peserta serta atasan. Dan yang terakhir, laporan tindak lanjut penerapan kebijakan dan regulasi di tempat kerja. Untuk logistik plan-nya sendiri, sama seperti yang sebelumnya, mungkin dirinci di sini ada tempat dan fasilitas. Untuk lokasinya bisa menggunakan ruang konferensi atau pusat pelatihan, tapi fasilitas presentasi, fasilitasnya kita tahu sendiri untuk memandu sebuah seminar, butuh proyektor, sistem suara, papan tulis, terus nyaman, diskusi, terus dokumen teknisnya ada tim IT, lalu masuk ke materi dan peralatan pelatihannya. Untuk dokumen cetaknya itu ada modul pelatihan, panduan regulasi, studi kasusnya, dan beberapa. Kalau dari sumber digitalnya itu untuk learning sendiri, kayak video pembelajarannya, terus serta simulasi interaktif, peralatan tulis ya seperti biasa. Lalu ada jadwal dan koordinasi, manajemen waktu, agenda terstruktur untuk memastikan penyelenggaraan sesi pendidikan, terus ada waktu istirahat, yang udah dimasukkan di rundown, coffee break sama makan siang, terus penugasan instruktur, jadi pembagian peran prioritas, pembicaraan tentang sesi pelatihan juga ada. Lalu ada manajemen peserta, pencatatan kehadiran sistem presentasi manual atau digital untuk melanjutkan partisipasi. Lalu yang terakhir ada dukungan logistik dan administrasi. Untuk yang terakhir itu ada feedback process plan. Untuk yang pertama ada pengumpulan umpan balik dari peserta, kedua evaluasi hasil pelatihan, ketiga umpan balik dari instruktur di manajemen, keempat tindak lanjut dan pengembangan program.
mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang inbound training plan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.